Halo, Shalom, apa kabar? Guys, saya senang banget ketemu kamu di video ini dan di channel ini. Gimana kabarmu? Ya, saya tanya beneran, gimana kabarmu? Sehat ya? Baik ya? Saya berdoa, saya berharap kamu sehat, kamu diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Amin. Guys, saya punya renungan firman yang luar biasa, indah dan bagus banget guys. Ini loh kehebatan kita anak-anak Tuhan guys. Saya percaya ini akan membangkitkan roh kita guys, amin. Mungkin selama ini kau sedang lemah, sedang terpuruk, sedang mundur. Firman ini saya percaya akan menguatkan kamu dan membangkitkan kamu. Nah guys, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya percaya ini benar-benar jadi berkat luar biasa. Yang pertama adalah kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu punya darah Yesus. Ya, darah Yesus ini adalah senjata yang luar biasa guys. Ya, sebab gini, oleh darah Yesus itu yang diberikan kepada kita gitu guys, yang dicurahkan kepada kita ya, Yesus itu mencurahkan darahnya ya. Lalu kita percaya, kita menerima darah Yesus. Nah, oleh darah Yesus guys, ya ampun guys, kita ini memperoleh penebusan dosa. Kalau orang-orang di luar Kristus Yesus, mereka nggak ada penebusan dosa. Benar nggak? Ini hanya ada di Kristen. Ya, kita ini memperoleh penebusan dosa, artinya kita memperoleh keselamatan. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oh my God. Guys, puji Tuhan. Bersyukur luar biasa kita punya darah Yesus. Amin guys. Yang kedua, cepat aja ya. Kita punya Roh Kudus. Ya, setiap orang yang hatinya percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, maka otomatis Roh Kudus masuk dalam hidupnya, memerintah dan tinggal dalam hidupnya, guys. Ya, Roh Kudus itu di Yohanes 14 ayat 16 disebut penolong bagi kita, guys. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. P-nya huruf besar, penolong. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Guys, oh my God. Jadi seperti gini, ketika Yesus naik ke surga, ya, Dia nggak rela meninggalkan kita sendirian di dunia. Karena di dunia ini ada penguasanya, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa dunia, betul? Kuasa jahat, roh jahat, betul? Yesus, Tuhan kita, nggak tega. Dia bilang apa? Saya akan minta untuk dikirim penolong bagi kita. Oh my God. Yaitu siapa? Roh Kudus. Guys, orang di luar Kristen, orang di luar Yesus nggak punya Roh Kudus, guys. Oh, puji Tuhan, kita punya Roh Kudus. Disebut penolong, kalau diselidiki ya guys. Kata penolong ini artinya adalah, bahasa aslinya adalah parakletos. Artinya adalah disediakan untuk menolong kita. Oh my God. Dia tinggal di sini, di dalam kita. Menyertai kita selama-lamanya dikatakan. Untuk menemenin kita, nolongin kita. Guys, sudah ada roh Allah di dalam kita, menyertai kita. Sudah ada Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sudah ada Allah Roh Kudus di dalam kita, penolong kita yang berkuasa. Kita takut apa lagi guys? Amin. Lalu Roh Kudus bukan hanya disebut penolong guys. Dia juga disebut penghibur. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi
tentang aku. Ya, Roh Kudus juga disebut penghibur. Kita tahu sama-sama ya guys, dalam hidup ini gak mudah, betul? Banyak tantangan, banyak pergumulan, betul? Tapi tenang, ada penghibur bagi kita yang selalu memberikan penghiburan bagi kita. Kita nggak perlu sedih yang berlarut-larut. Amin guys. Ada penghibur yang sudah tinggal akan menghibur kita ketika kita mungkin lemah dalam tekanan. Ya, selanjutnya Roh Kudus itu bukan hanya penolong, penghibur, tapi dia memberikan kekuatan. Efesus 3:16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oh my God guys, Roh Kudus juga akan memberikan kita kekuatan, amin, peneguhan, meneguhkan kita, nggak goyang, nggak gampang lemah. Ya, Roh Kudus yang menguatkan itu sudah di dalam kamu. Harusnya kamu nggak perlu lemah lagi kan ada kuasa Roh Kudus di dalam kamu. Oh my God. Ya, gimana caranya? Mengaktifkan aja Roh Kudus. Aku lemah nih. Tolong aku ya, kuatkan aku ya. Roh Kudus, aku bingung apa yang harus aku dilakukan. Apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku katakan. Dia penolong saudara, dia penghibur saudara, dia memberikan kekuatan dan peneguhan bagi saudara. Engkau nggak perlu takut lagi apa-apa. Oke, yang ketiga, kehebatan kita anak-anak Tuhan adalah kita dijadikan anak, guys. Ya, kita ini awalnya gembel karena kita ini pendosa. Tapi ketika Kristus lahir, Kristus mati, menebus dosa kita, tiba-tiba kita disebut anak. Dan kita boleh menyebut Tuhan itu Bapa, guys. Guys, jangan bilang siapa-siapa ya. Gak ada agama lain, kepercayaan lain yang menyebut Allahnya itu Bapa selain kita. Dia itu Bapa bagi kita, guys. Kalau yang lain mungkin menganggap Allah itu terlalu jauh, terlalu besar, tak tergapai. Dia suci, dia kudus, kita dosa. Tapi melalui darah Yesus, penebusan Kristus, kita disambungkan kembali. Yang dulunya dosa, yang Allah ini kudus, nggak bisa nyambung, melalui Kristus kita percaya, disambung kembali. Dan kita boleh menyebut dia Bapa kita, kita anaknya. Oh my God. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Guys, kamu anak Allah. Yang ngomong bukan saya, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saya anak Allah, kamu anak Allah. Orang-orang yang percaya Yesus itu disebut anak-anak Allah. Yang boleh menyebut Allah itu Bapa. Oh my God. Ini nggak ada di iman yang lain, amin. Ya, lalu 1 Yohanes 3:2 dikatakan apa? Saudara-saudara kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Hihi. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya sebenarnya. Guys, sekali lagi dikatakan, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Coba bayangkan kita diangkat jadi anak presiden aja, waduh, senangnya minta ampun ya guys. Ini lebih dari presiden guys. Ini adalah yang ngangkat kita, presiden di atas presiden, raja di atas segala raja, itu ngangkat kita jadi anak. Oh my God. Ya. Lalu yang keempat, apa kehebatan anak-anak Tuhan? Saudara dan saya ini apa kehebatannya? Adalah kita diberi nama Yesus, guys. Ya, nama Yesus tuh sakti loh, guys. Berkuasa. Dapat mengusir-ngusir setan. Guys, pertama kali saya melihat pengusiran setan, saya takut, guys.
serem amat ya, setannya manifestasinya ngakak-ngakak, wah, hahaha, wah, hahaha, waduh. Setannya tuh merasukin teman saya, beberapa teman saya dirasukin setan. Manifestasi, kak, pokoknya mengerikan. Waktu saya lihat itu serem banget, tapi pembina saya, dalam nama Yesus, setannya takut, setannya pergi. Lalu pembina saya bilang, Jim, coba. Hah? Waktu itu saya SMA guys. Saya belum tahu tentang firman banyak, tapi pembina saya bilang, coba Jim, kamu anak Tuhan punya kuasa. Hah? Serius? Kenapa? Karena gini guys, ketika saya lihat pembina saya itu, nangking-nangking setan, dalam hati saya ini sakti juga ya pembina rohani saya. Ketika dia bilang, Jim, coba kamu punya kuasa juga. Hah? Serius nih kak? Saya coba. Dalam nama Yesus. Ternyata setannya takut sama saya, karena ada kuasa Allah dalam diri saya. Pakai nama Yesus. Amin. Kalau sejak saya tahu pertama kali bahwa setan takut akan nama Yesus yang saya ucapkan, wah saya malah ngejar-ngejar setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sampai mikir, nama Yesus sakti juga ya. Berkuasa guys. Bahkan saya punya joke. Kamu yang belum pernah ketemu setan, saya doain ketemu setan ya. Supaya apa? Supaya kalau kamu ketemu setan, lalu kamu lawan, kamu tengking, kamu usir, dalam nama Yesus, kamu akan tahu. Dia akan lari, kamu akan tahu kamu punya kuasa. Ya kan? Saya doain ya ketemu setan ya. Ya guys, lalu ayatnya di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Guys, nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Amin. Ada apa-apa, sebut nama Yesus. Ada bencana, ada malapetaka, ada bahaya, sebut nama Yesus. Tapi jangan dikit-dikit nama Yesus. Ya, sehingga nama Yesus terkesan murahan. Ya, ada ayatnya kan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi kalau kamu sedang menghadapi situasi bahaya, genting, kuasa setan lagi menghalangi atau datang, lawan, pakai nama itu. Nama itu berkuasa. Amin. Saya berharap kamu mengalaminya. Amin. Selain nama Yesus berkuasa ngusir setan, nama Yesus juga berkuasa untuk membuat mujizat, guys. Percaya nggak? Kisah Para Rasul 3:6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Saya ulang ya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu orang itu bisa berjalan. Awalnya dia lumpuh. Kuasa nama Yesus selain hebat ngusir setan, berkuasa ngusir setan, nama itu juga adalah nama yang bisa membuat mujizat. Katakan amin. Ya, kalau engkau butuh mujizat, kamu bisa sebutkan dalam nama Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus terjadi terobosan. Kau masalah keluargaku dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus, gitu ya guys. Ekonomimu sedang berantakan, dalam nama Yesus ekonomiku pulih. Aku diberkati materi, keuanganku berkelimpahan. Dalam nama Yesusnya jangan lupa. Amin. Nama itu berkuasa membuat mujizat. Katakan amin. Yang selanjutnya adalah malaikatnya, oh my God, dikirim menjagai kita guys. Karena kan kita ini anaknya Allah, sudah diangkat anak. Oleh sebab itu Tuhan juga jagain kita dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu pesuruh guys. Kalau kamu lihat seandainya ya, kamu lihat malaikat. Itu pesuruh kamu guys, amin. Kamu lebih keren dari malaikatnya. Ya, kita ini anak Allah. Malaikat itu penjaga, pelindung, pesuruhnya. Bukankah malaikat itu disuruh menyampaikan kabar-kabar dari Tuhan? Pesan-pesan Tuhan, betul? Pesuruh guys. Lalu, tahu nggak ketika malaikat jatuh dalam dosa? Dia dibuang loh guys.
Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, Allah turun dari surga, datang ke dunia, menyelamatkan kita. Oh my God, kita lebih keren guys daripada malaikat. Amin. Kita lebih berharga. Kita boleh sebut Allah itu Bapa. Malaikat nggak boleh guys. Amin. Ya. Malaikat itu pelindung kita, pesuruh kita. Ayatnya di mana Kak? Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh my God, yeay! Percaya nggak? Kamu punya malaikat penjaga. Mungkin di sebelah kamu. Ya, kalau anak presiden punya penjaga, ya, presiden itu punya pas pampres, betul ya guys. Anak-anaknya, pasangannya, atau istrinya, suaminya itu dijaga oleh pasukan pengaman keluarga presiden. Ya, kadang dia menyamar gitu ya. Tapi ada penjaganya. Demikian juga dengan kita. Kita ini disebut anak Allah yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Presiden di atas segala presiden. Ada penjaganya guys. Oh my God. Amin guys. Amin. Saya mau bilang, ini udah selesai 5 poin. Bagaimana kehebatan anak Tuhan. Saya mau bilang gini, bangkit guys. Jangan merasa lemah lagi. Amin. Jangan merasa gak berdaya lagi. Woi, kamu sudah punya darah Yesus yang menebus kamu dari dosa. Sehingga kamu nanti kalau mati, kamu diselamatkan masuk surga. Orang di luar Yesus gak punya darah Yesus, gak punya penebusan dosa. Kalau mati darahnya, dosanya ditanggung sendiri. Gak ada yang nebus soalnya. Bisa gak manusia menebus dosanya sendiri? Menyelamatkan dirinya sendiri? Gak bisa. Kita puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Kita punya darah Yesus yang menebus dosa kita. Oh my God. Yang kedua saya mau simpulkan dengan cepat ya. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Ya ampun, sudah dikirim. Masuk dalam diri kita orang-orang percaya. Kalau orang dunia nggak punya Roh Kudus guys. Hanya anak Tuhan yang punya Roh Kudus karena dia percaya Yesus. Dia itu disebut penolong kita. Parakletos. Penolong yang disediakan untuk menolong kita. Ya ampun. Kita ini seperti orang spesial ya itu guys ya. Roh Kudus disediakan menolong kita. Roh Kudus bukan sembarangan. Dia Allah sendiri loh guys. Roh Kudus Allah sendiri. Rohnya bersama-sama dengan kita. Menyertai kita selama-lamanya dikatakan. Dia adalah penolong kita. Oh my God. Dia adalah penghibur kita kalau kita susah. Dia juga adalah memberikan kita kekuatan. Tadi ayatnya sudah jelas lengkap. Selanjutnya, kita diangkat jadi anak. Kita boleh sebut dia Bapakku, Bapak, Papa, Papi. Ada konten namanya, ada akun namanya Papi Yesus, anak Papi Yesus gitu. Kita boleh sebut dia Aba, Bapak, Ayah, Papa, Papi. Karena kita anaknya. Kita diangkat anak guys. Ya. Siapa yang berani sama kita? Anak Allah. Oh my God. Lalu yang keempat, nama Yesus, nama yang berkuasa ngusirin setan. Kalau di rumahmu ada setan, kalau engkau sedang dihinggapi, diganggu, dirongrong oleh kuasa kegelapan, roh jahat, contoh nih. Rumahmu dulu, orang tuamu, nenek moyangmu pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Ya. Rumahmu ada jimat-jimat, ada roh jahat yang bercokol di sana. Kamu bisa usir, tengking, perintahkan pergi dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa sudah diberikan kepada kita anak-anaknya. Ya, nama Yesus. Malahan guys, kalau kadang saya dulu ya, sekarang sudah hampir nggak pernah. Emosi yang hampir meledak, marah gitu, ada amarah di dalam sini, pengen meledak. Saya pernah guys, saya sebutin Yesus.
Yesus, Yesus, Yesus. Tiba-tiba percaya nggak? Itu reda, amarah itu bisa dikuasai, dikontrol kembali. Karena nama Yesus berkuasa. Saya cuma sebutkan Yesus, Yesus, Yesus. Itu menetralisir amarah. Saya ngalami. Nama itu berkuasa, oh my God. Ya, dan nama itu juga membuat mujizat. Ya, oh ya, nama Yesus bisa dibuat mengusir setan atau roh-roh jahat yang sedang merongrong hidupmu. Mungkin ada roh kebangkrutan, roh kemiskinan. Kamu bukan orang yang malas. Kalau malas ya maklum ya, miskin ya. Kan Alkitab juga bilang. Tapi kamu udah rajin, ya, udah terus berusaha, tapi selalu bangkrut, gak wajar. Selalu kalah, selalu gagal. Jangan-jangan sedang dikuasai oleh roh kebangkrutan, roh kegagalan, ya, roh miskin, kamu bisa usir keluar. Dalam nama Yesus, roh kemiskinan aku keluarkan dalam nama Yesus. Tapi bukan malas ya kamu ya. Gitu ya. Bisa paham ya. Ada roh sakit penyakit guys. Kamu sembuh sakit ini, sakit lagi. Sembuh beberapa hari, sakit lagi yang lain. Sembuh sebentar, sakit lagi. Mungkin ada roh sakit penyakit yang sedang mengganggu, merongrong. Kamu bisa tengking dalam nama Yesus. Kenapa setan bisa menyerang kita? Roh jahat bisa menyerang kita. Padahal kita katanya punya malaikat, punya roh kudus. Karena ada celah kebuka. Contoh, maaf ya, nenek moyang kamu, orang tua kamu, kakek nenek kamu pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Itu celah. Sehingga kuasa gelap itu bisa menyerang hidup kita, anaknya, cucunya. Atau Alkitab juga kasih tahu, memberi kesempatan kepada iblis, jangan memberi kesempatan kepada iblis ketika kamu marah, emosi, ketika kamu meledak marah, itu seperti celah kebuka, kamu beri kesempatan iblis menyerang kamu. Sorry, belibet. Ketika kamu marah, Alkitab bilang jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jadi, ketika kamu marah meledak, duar, marah, itu yang marah, emosi yang meledak-ledak itu memberi kesempatan celah kepada iblis untuk menyerang kamu. Jadi kadang-kadang kita memang sudah dilindungi, tapi ada itu celah-celah yang bisa kebuka karena kesalahan dan dosa kita. Makanya kalau kamu buat dosa, segera minta ampun, bertobat. Nanti perlindungan Tuhan tercipta kembali. Amen. Ya, bisa membuat mujizat. Nama Yesus itu. Ya, kamu bisa dalam nama Yesus terjadi mujizat. Kamu butuh apa? Sebutkan. Dalam nama Yesus, ulangi itu. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Pemulihan ekonomi. Kemakmuran tercipta dalam hidupmu. Aku makmur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa perkataan dengan nama Yesus. Itu berkuasa luar biasa. Banyak kesaksian. Oke? Dan malaikatnya dikirim menjaga kita. Aduh, kita punya malaikat pas pampres, guys. Ya. Dan mungkin satu yang saya ingat yang ketinggalan saya catatnya adalah buka di Ayub ya. Ayub punya pagar perlindungan. Ayub itu adalah anak Allah. Anak Tuhan. Saya percaya gini, setiap kamu dan saya anak Tuhan, semua yang anak Tuhan, punya pagar ilahi. Ayub tulis pagar. Ya, kita punya pagar ilahi perlindungan. Kalau di bukunya Mukendi, saya pernah baca, Mukendi itu adalah orang yang dulunya ikut Lucifer, jadi agen rahasianya, tapi dia bertobat ikut Yesus, dia bongkar itu. Dia bilang gini, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia punya perlindungan dari Tuhan. Punya selaput, sehingga diserang iblis gak pernah kena. Dia tuh yang nyerangin anak-anak Tuhan dulu, gak pernah kena ya. Ada perlindungan guys. Ya, tapi kalau orang Kristen yang main-main sama dosa, itu perlindungannya gugur. Dan dia bisa diserang iblis. Jadi guys, kita punya pagar ilahi, kita punya perlindungan Tuhan. Tapi yuk terus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Jangan buat dosa sehingga celah kebuka. Amin. Oh my God, jadi ada 6 kehebatan kita anak-anak Tuhan. Ayo bangkit. Darah Yesus, Roh Kudus. Jadikan anak. Nama Yesus, malaikat jagain kita. Ada pagar ilahi. Oh my God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin guys. Kita bangga, kita bersyukur. Punya Yesus yang sudah memberikan kita fasilitas yang mewah ini guys. Ayo bangkit. Gak perlu terpuruk lagi. Kamu tahu gak hidupmu itu
mau dipakai Tuhan jadi berkat. Amin guys. Ya, semoga ini bisa memberkati. Yuk kita berdoa. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapakku yang baik. Kami bersyukur hari ini kami mendengar renungan. Bahwa begitu besar berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh mengucap syukur. Kami merasa seperti istimewa Tuhan, menjadi anak-Mu, menjadi pengikut-Mu. Kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Betapa Engkau melindungi kami, betapa Engkau mengasihi kami. Oh my God. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu yang menonton video ini ke dalam tangan pemeliharaan, tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau melepaskan mereka semua dari kuasa kegelapan. Dari segala hal-hal buruk, sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kebangkrutan, perselisihan, pertengkaran. Lepaskan mereka semua dari hal-hal ini, hal-hal negatif. Dan hal-hal negatif lainnya yang tidak saya sebutkan. Dikuduskan mereka, dilepaskan mereka. Dan mereka ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati hidup mereka berlimpah-limpah. Bukan untuk memuaskan nafsu mereka Tuhan. Tapi supaya mereka bisa menjadi berkat. Menjadi berkat dalam nama Yesus. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan atas hidup mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman ini dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Memberkati. Yang belum subscribe supaya apa? Ketika saya punya video baru, kamu ternotifikasi, siapa tahu bisa menjadi berkat. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin setengah-setengah ikut Tuhan, yang kamu pikir kamu perlu membagikan video ini supaya mereka dibangkitkan, mereka diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kamu juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, saluran berkat. Ya, amin. God bless.